Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak semuanya, bertemu lagi dengan saya Ahmad Saifuddin, guru PAI BP SMP 2 Undaan, dalam pertemuan bab yang ke-12, yaitu dengan judul mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Anakku semuanya, sebelum saya awali pembelajaran kali ini, saya ajak untuk memotivasi diri dengan cara cinta kepada tanah air, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. SMP Undaan. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih, semangat, silakan duduk kembali. Anak semuanya, coba diperhatikan agar kalian terlihat semangat, dengan semangat yang luar biasa. Karena dalam menuntut ilmu tanpa semangat, saya yakin tidak akan masuk. Saya absen dulu nama-nama kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Iya. Oh, nihil. Alhamdulillah. Berarti masuk semuanya. Moga-moga dengan masuknya kalian semuanya ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Anak semuanya, coba diperhatikan. Materi kita kali ini temanya adalah tentang makanan halal dan menjauhi yang haram. Maka tujuan pembelajaran yang harus kalian ikuti kali ini, yang pertama, satu, memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang kedua,
mengidentifikasi jenis-jenisnya. Di buku kalian sudah ada, maka kalian bisa membuka sambil membukanya. Sudah kamu buka? Sudah. Alhamdulillah. Nah itu beberapa? 12. Oke. Lanjut aja. Yang pertama perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal, serta nanti mengidentifikasi tentang yang haram. Yang terakhir mengidentifikasi jenis-jenisnya makanan yang halal dan makanan yang haram. Adakah yang ditanyakan sampai di sini? Ya. Lanjut. Yang berikutnya, nah semuanya coba perhatikan. Yang harus kita kuasai pada bab kali ini yaitu tentang satu, membaca surah Al-Maidah ayat 88. Kemudian yang berikutnya kriteria halal haram makanan dan minuman. Yang berikutnya adalah binatang yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Lanjut agar kita menghemat waktu. Perlu kita ketahui sebenarnya tentang makanan dan minuman hukumnya tidak ada yang lain, hanya ada dua, beda dengan yang lain. Nanti ada sunnah, ada makruh, ada mubah, dan seperti itu. Tapi kalau tentang makanan dan minuman, hukum dasarnya hanya ada dua, halal dan haram. Halal berarti boleh untuk dikonsumsi, sedangkan yang haram pasti di sana banyak mudaratnya, banyak dampak negatifnya. Maka agama sangat ketat sekali. Karena apa? Karena tema yang harus kita kuasai di sini ini perlu kita ilmuni ya, kita harus mengetahui. Yang jelas kenapa harus haram? Karena ada dampaknya. Dampak itu nanti tidak hanya sebatas kesehatan, bahkan sampai mental, bahkan sampai nanti doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Perlu kita ketahui. Kenapa? Karena makanan dan minuman pasti masuk ke mulut, kemudian akan dicerna oleh anggota tubuh pencerna. Habis itu kemudian akan dipilah-pilah, yang tidak terpakai namanya sisa makanan. Sisa makanan apa, Mas Azadul? Nggak bisa disebutkan. Terus kemudian yang berikutnya, kalau di sana itu sisa-sisa, udahlah mesti jadi itu, nggak ada yang lain, kita tahu semuanya. Bahkan begitu juga dengan air, kadar air perlu kita ketahui bahwasanya dalam tubuh ini hampir 99% tubuh kita terdiri dari bagian air. Nah, maka air juga sama. Air nanti akan dipilah-pilah sebagai mineralnya, sebagai vitaminnya, terus kemudian sisa-sisa minumnya yang mungkin oleh tubuh tidak dipakai, tidak dimanfaatkan, maka nanti akan jadi gak usah disebutkan, gak usah disebutkan, malah urin ya urin. Nah, maka adalah seperti itu kiranya. Pak, yang lain bagaimana Pak? Yang lain akan jadi air yang dibutuhkan oleh tubuh, mineral. Yang lain akan jadi bagian dari darah. Yang lain akan jadi bagian dari daging. Yang lain akan jadi bagian dari tenaga atau power untuk beribadah. Nah, makanya coba diperhatikan, kalau ternyata doa kita ternyata di sana ini banyak tidak dikabulkan oleh Allah, perlu kita ketahui ada kemungkinan ini loh, Mas, Mbak, di antara penyebab dari doa yang tidak dikabulkan. Mungkin yang dimakan oleh kita itu tercampur oleh barang yang haram. Naudzubillah min. Baik, sekarang makanan yang halal itu seperti apa? Kita kuasai bareng-bareng. Ada yang tahu apa yang disebut dengan makanan yang halal? Makna makanan halal? Apa yang kamu ketahui dengan makanan halal? Makanan yang sesuai syariat, yang boleh dimakan sesuai syariat. Oh iya, betul. Baik, kita bahas bareng-bareng aja karena waktunya nanti molor ya. Secara teoritik, silahkan diperhatikan bahwasanya makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat. Maksud saya seperti ini, coba diperhatikan. Makanan yang halal adalah jenis makanan, terus kemudian menurut syariat Islam itu diperbolehkan. Ya jelas ini makanan. Maka untuk manusia jelas ya, konkret makanannya seperti apa adalah yang kita konsumsi setiap hari. Apakah ada makhluk yang lain makannya beda dengan kita? Jelas beda-beda. Jelas beda-beda. Itu kalau kamu tahu sinetron tentang jin, ya makanannya bukan nasi. Nah, nanti kalau makanannya nasi, maka nanti akan ada
rumah makan nasi jin. Nah, itu tidak mungkin. Kan tidak mungkin, nah seperti itu. Makanya untuk makhluk Allah yang lain tidak, makhluk Allah yang seperti kita yang jelas ada syarat-syaratnya. Menurut syariat Islam sebenarnya adalah Allah tidak melarangnya dan Nabi Allah Muhammad tidak melarangnya. Bahasa mudahnya Al-Quran tidak melarang dan hadis tidak melarang. Nah, makanya kalau halal di sini ini mesti hubungannya dengan Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran dinisbatkan karena Al-Quran ini kalamullah, maka Allah yang mengatakan, Allah yang membuat standar hukum, bukan kiai, bukan Pak Syefuddin, bukan Enaknya Jempanan, tidak, tapi lewat Al-Quran. Kemudian diperkuat dengan hadis atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Nah, sampai di sini ketentuan halal. Ada yang bertanya? Apa yang disebut dengan halal? Makanya yang boleh dimakan berdasarkan syariat Islam. Kemudian kriteria halal itu seperti apa? Asal Al-Quran dan hadis tidak melarangnya. Nah, gitu aja, itu simpel. Kemudian yang kedua ada thayyibah. Apa yang dimaksud dengan thayyibah? Thayyibah artinya adalah baik. Baik di sini ini garis bawahnya adalah menurut ilmu pengetahuan. Pak, kalau ukurnya apa, Pak? Kalau ukurnya baik adalah satu, nutrisi, memenuhi nutrisi. Yang kedua gizi, yang ketiga menyehatkan, itu pasti. Makanya besok kalau kamu melanjutkan, anak-anak semuanya, kalau besok kamu melanjutkan, maka kamu bisa sekolah khusus di sana membahas tentang gizi. Ada, nanti akan menentukan. Bahkan nanti ada perkumpulannya disebut dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Seluruh produk makanan yang diproduksi dan dijual di Indonesia pasti tidak mungkin tidak melewati ini, wajib melewati ini. Baru kemudian akan dibawa di MUI tentang mendapatkan status halal. Nah, itu tolong diperhatikan. Lanjut. Pak, apakah ada dalilnya, Pak, halal dan thayyibah ini? Ada. Dalilnya adalah yang pertama, surah An-Nahl ayat 114. Kita baca bareng-bareng saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maksudnya semuanya perhatikan, yang menyuruh untuk makan rezeki itu justru Allah, tidak yang lain. Berarti kalau kita puasa seumur hidup, justru di situ itu statusnya mungkin bisa malah haram. Kenapa? Perhatikan, fakulu, makanlah mimma dari barang razaqakumullah. Apa itu? Rizki dari Allah. Ya seperti apa? Halalan. Tadi Al-Quran mengatakan halal. Terus kemudian hadis mengatakan halalan. Yang halal itu seperti apa? Thayyiban artinya tadi adalah baik. Baik syaratnya apa? Memenuhi nutrisi, gizi, dan kesehatan. Nah, makanya kalau ini dibalik, perhatikan, kenapa halal? Karena thayyiban. Nah, terus nes thayyiban bagaimana, Pak? Nes thayyiban berarti statusnya halal. Sampai di sini ada perhatian? Ada pertanyaan? Ada. Kemudian yang seterusnya, perhatikan. Pak, kalau sudah makan, rizkinya Allah, statusnya halal, terus thayyiban, terus bagaimana, Pak? Perhatikan. Waskuru, ini arti sebenarnya, maka bersyukurlah kamu. Nikmat Allah dari nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, sehingga kamu menyembah Allah. Ini pengertian aslinya. Tapi kalau saya beda. Perhatikan. Maka ketika kamu memakan rezeki Allah yang statusnya halal, terus kemudian thayyiban, maka dalam hati kita, perhatikan, hati kita ini akan diberi nikmat syukur.
Syukur di sini ini, syukur mas, syukur itu merasa puas. Syukur di sini ini, kalau Allah tidak membukanya, maka dia tidak akan bisa menikmatinya. Nah, makanya saya memudahkan, jika kita mau makan rizki dari Allah yang halal dan thayyibah, hati kita mesti bisa syukur. Gitu Pak? Iya. Terus kemudian bagaimana Pak? Kalau hati kita bisa syukur kepada Allah, Anda semuanya perhatikan, maka yang berikutnya adalah kita tidak akan kufur kepada Allah. Maka kita akan yakin kepada Allah. Contoh gampang. Siapa yang belum punya HP? Sudah punya HP semuanya. Ketika teman-teman kamu itu punya HP sementara kamu belum punya HP, kamu kemudian dikasih hadiah oleh ibu kamu. Saya nggak percaya kalau kamu nggak syukur sama ibumu. Saya nggak percaya kamu tidak syukur kepada bapakmu yang telah memberikan hadiah itu. Nah, itulah rasa syukur. Nah, maka coba perhatikan, bagi dia yang mau makan rezeki dari Allah yang statusnya halal, terus kemudian thayyibah, maka Allah akan memberikan nikmat berupa syukur. Syukur itu menerima, dan kemudian kita tidak akan ingkar atau kufur kepada Allah, itu pasti. Nah, makanya coba perhatikan, kenapa kalau kita sholat kadang kok tidak bisa fokus. Nah, ini hati-hati, ada kemungkinan kita belum bisa syukur. Makanya surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Bagi dia yang bisa syukur, Allah akan memberi nikmat. Kalau sekarang dia bisa syukur, punya mobil satu, tunggu aja, asal konsisten mempunyai ilmu pengetahuan, saya yakin tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat mesti akan tambah di situ itu. Dari segi volume akan tambah, dari segi nikmat juga akan tambah. Nah, makanya perlu kalian ketahui, juara satu kalau kamu syukuri, nanti kamu mesti akan menambah, akan bertambah pengetahuannya di bidang apapun. Nah, seperti itu. Bahkan anak semuanya, bagi dia yang bisa bersyukur, maka nanti kalau sudah lulus, ya akan bermanfaat. Daftar apapun akan masuk. Itu contoh konkret. Baik, kita lanjutkan. Lamaan. Ini udah lebih dari 10 menit ya. Lanjut. Anakku semuanya, yang berikutnya, ini tak cepat aja. Sekarang kalau tadi makanan sudah, sekarang adalah minuman yang halal. Apa yang dimaksud dengan minuman yang halal? Coba perhatikan. Minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Sama ya pengertiannya ya? Iya. Sama ya, ganti fokus saja, ganti objek. Kalau tadi makanan, sekarang minuman. Coba sama-sama, apa yang disebut dengan minuman yang halal? Minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Coba Mas Arabi, apa yang disebut dengan minuman yang halal? Yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Oke, cus. Ya, berikutnya ada lagi ini Putri ya, kita cek Putri ke bagian sini. Di kelompok 1 kayaknya sudah kepengen dikasih kuis ini. Apa yang dimaksud dengan makanan yang halal? Bareng-bareng, makanan yang halal. Oke, bagus. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Alhamdulillah, kita lanjutkan kalau tidak ada. Coba bareng-bareng dulu, biar yakin ya. Biar yakin. Coba apa yang disebut dengan makanan yang halal? Apa yang disebut dengan makanan yang halal? Apa yang disebut dengan minuman yang halal? Minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat Islam. Oke, kita lanjutkan keterangannya. Sebenarnya bahasan tentang minuman, coba perhatikan. Segala minuman di bumi ini, coba diperhatikan Mas, hukumnya adalah halal. Akan tetapi perhatikan, jika syariat Islam mengatakan bahwasanya minuman A statusnya adalah haram, nah itu baru kedudukannya dipertemukan. Kenapa? Karena syariat Islam menentukan jenisnya. Nah, kalau seperti ini sudah kita ilmuni, sudah kita ketahui menurut pengetahuan agama, perhatikan, bagi dia yang menjauh dari minuman yang statusnya haram,
ibadah atau tidak? Yang menjauhi pasti Sekarang kalau minuman berbentuk air kelapa saya minum, ibadah tidak? Ibadah. Kenapa? Karena halal. Mas, kalau air tebu halal haram Mas Akbar? Halal. Saya minum saya pahala enggak? Dapat. Bismillah enggak? Ya bismillah. Bismillah apapun harus bismillah. Makanya untuk bisa kita tawakal kepada Allah ya harus bismillah. Oke, diperhatikan semuanya. Sekarang minuman yang halal itu yang seperti apa? Perhatikan. Kenapa ada jenis A kok diharamkan, jenis B kok diharamkan? Kenapa harus diharamkan, Pak? Coba perhatikan. Karena ketentuan syariat Islam yang dikatakan halal ada 4 kategori. 1, tidak memabukkan. Yang kedua, tidak mendatangkan madarat bagi manusia, baik kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Maksudnya apa Pak akidah di sini? Maksudnya kepercayaan. Ini sholat kuandang bareng kalian kui akhirnya gak sholat. Oh jangan, akidahnya akan goyah dan seterusnya. Maka mendatangkan madarat. Yang berikutnya adalah tidak najis. Makanya ada ini mitos ya, moga-moga mitos. Ada orang yang mengatakan bahwa apabila kena penyakit yang sifatnya lupa diminumi dengan kencing kuda. Kira-kira kencing kuda ini halal atau haram? Haram. Kenapa? Najis. Tidak memenuhi syarat kehalalan. Nah seperti itu. Walaupun nanti Allah mengujimu habis minum itu kamu sehat, tapi itu gak rasional deh. Karena ilmu pengetahuan dan agama tidak mungkin bertentangan. Lanjut. Yang berikutnya didapat dari cara yang halal. Ada semuanya ada 4 kategori. Coba 4 itu kita baca bareng-bareng. Kenapa halal? 1, Tidak memabukkan. 2, Tidak mendatangkan madarat bagi manusia, baik kesehatan akal, jiwa maupun akidah. 3, tidak najis. 4, Didapat dari cara yang halal. nah seperti itu kurang lebihnya. Karena semuanya kita lanjutkan. Itulah 4 kategori syarat kenapa sebagai halal, minuman halal itu harus ini. Berarti kalau tidak ada ini, udah kamu jangan segan-segan untuk menjauhinya. Karena kalau dia menjauhinya, maka kamu bagian dari ibadah dari minum. Nah, makanya seluruh pori-pori lubang yang ada di tubuh kita ini ada media alat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Tergantung orangnya deh, tergantung orangnya. Nah seperti itu. Lanjut yang berikutnya. Semakin jelas bukan bagi seorang muslim, perhatikan, makan itu bukan hanya sekedar kenyang, tapi perlu kalian ketahui harus mempertahankan kehalalan. Alasannya apa? Tadi sudah saya bahas. Karena makanan itu bisa saja menjadi darah, menjadi vitamin, mineral, menjadi daging kamu. Kalau itu diambil dari haram, hati-hati. Bagaimana mungkin doa kita akan dikabulkan oleh Allah? Karena tubuh ini banyak keharaman yang ada di dalam tubuh ini. Nah, makanya hati-hati. Dan perlu kita ketahui, mosok bismillah ya. Makan barang haram kok bismillah. Kira-kira bagaimana? Ya tetap haram. Bismillah tetap haram. Lanjut yang berikutnya, yang berikutnya. 3 kriteria makanan minuman yang halal tadi. Kenapa statusnya halal? Ini harus ada 3 hal. Yang pertama, halal dari segi wujudnya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Maksudnya apa Pak? Singkong, pohon itu halal. Digodok bahasa Indonesia apa? Direbus. Setelah kamu rebus, kamu jual, kamu makan. Kenyang enggak? Pahala enggak? Bismillah enggak? Nah, bismillah dapat pahala, enggak bismillah berarti enggak dapat pahala ya. Karena sia-sia nanti. Nah, maka coba perhatikan, dikasihlah bahan tertentu ragi, kemudian disimpan, kemudian 10 hari dilihat, kemudian membusuk, kemudian seterusnya. Itu akhirnya di daerah, mohon maaf, kita pelan-pelan aja.
di daerah Grobogan itu jadi minuman, katanya minuman hot katanya. Nah itu hukumnya haram. Kenapa? Karena memabukkan. Padahal awalnya, oh mas bukan tape mas, lebih dari tape, melebihi tape ya, melebihi tape. Nah itu di daerah tertentu ada, mohon maaf, ada rekod ya kayak gini. Nggak bisa. Oke, terus ada yang lain ada. Maka anggur itu halal atau haram? Ketika diproses terus kemudian menjadi memabukkan, hukumnya halal atau haram? Pasti. Inilah yang dimaksud dengan status kehalalan. Baik anak semuanya, kita lanjutkan yang berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. 3 jenis makanan minuman yang halal menurut wujudnya. Ini dari segi wujudnya, dari jenisnya tadi. Yang pertama adalah makanan itu harus halal menurut Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kamu, ini makanan ini halal atau haram enggak? Makanan ini halal atau haram enggak ya? Maka kamu harus ini langsung. Dalam hati kita langsung Quran bagaimana? Hadis bagaimana? Boleh. Oh iya halal. Kita lanjutkan. Menjijikkan tidak? Tidak. Nah, pasti halal. Kemudian makanan jika mendatangkan madarat. Habis makan ini nanti beliau enggak? Beliau kepala, beliau perut. Maka kalau mendatangkan madarat, maka tetap hukumnya haram. Karena mendatangkan madarat. Nah, maka setiap kita mau makan dimanapun tempatnya, contoh, ini kalau saya menyebutkan nggak enak ya. Di daerah tertentu di situ banyak non-muslimnya. Di daerah tertentu kita rekreasi ke sana, rekreasi ke sana. Kalau menyebutkan yang lain saya nggak enak. Nah gitu ya. Terus kemudian status kehalalan di situ belum jelas. Bagaimana caramu untuk mempertahankan dirimu agar tidak kemasukan barang atau makanan yang haram, Mas? Bagaimana caranya? Kamu rekreasi ke tempat tertentu, taruhlah di hutan belantara, di hutan belantara. Di situ ada rumah makannya. Oh, hutan belantara ada rumah makan. Terus kemudian banyak non-muslim atau tidak ada Islamnya, tidak ada Muslimnya. Untuk mempertahankan dirimu makan di status alam bagaimana? Ada yang tahu? Menjauhinya. Menjauhinya. Bagaimana? Ini namanya problem solving namanya. Problem solving. Belajar kalau berangkat dari pertanyaan kemudian kamu nanti serius dan belajar namanya problem solving. Memecahkan masalah dari masalah. Nah, maka coba perhatikan, kalau ternyata kita awam di daerah tersebut, yang penting kita pilih yang aman-aman saja. Kalau saya ditanya, Pak Saifuddin bagaimana? Ini di daerah ini banyak non-muslimnya Pak, bahkan tidak ada Islamnya. Maka saya akan mengamankan diri, mungkin saya akan mengkonsumsi yang vegetarian saja. Mungkin tempe, mungkin botok, tahu botok? Oh, itu udah seterusnya. Saya aman-aman saja. Daging enggak, daging apapun enggak berani. Kenapa? Karena saya tidak tahu. Tapi kalau di situ ada yang dipercaya, contoh di situ ada masjid satu, kemudian kamu tanya, ada apa namanya interview lah, tanya-tanya. Ya, kira-kira di sini bagaimana? Oh ini, ya udah gampang. Berarti sudah ada yang memberikan informasi dengan jelas. Caranya seperti itu. Dan saya yakin semuanya ini besok juga akan merantau, akan mencari cerita hidup itu pasti. Ataukah langsung di sini saja? Enggak ya, pasti merantau. Nah ini solusi untuk mempertahankan terhadap status kehalalan makanan kita. Nah itu perlu hati-hati. Dan kehati-hatian itu bagian dari ibadah. Lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya ada memahami minuman yang halal dan jenisnya. Ada ini sampai jam berapa ini? 20. Oh baru 20, oke lanjut kita lanjut. Kemudian status minuman, perhatikan tadi sudah dibahas ya. Ini tadi sudah tidak memabukkan, saya sudah. Sampai di sini adakah yang bertanya? Kalau ada akan saya simpulkan baru kemudian tak kasih LKPD atau lembaga kerja peserta didik. Coba perhatikan yang pertama, makanan dan minuman yang kepengen di situ statusnya halal harus memenuhi ketentuan syariat. Itu satu. Yang kedua, dari segi zat barang maka harus makan minuman tersebut statusnya halal dan thayyib. Halal tadi bagaimana? Menurut Al-Quran dan hadis tidak melarangnya. Terus kemudian thayyibah bagaimana? Thayyibah artinya baik, bernutrisi, bervitamin menurut ilmu pengetahuan. Terus kemudian yang berikutnya bagaimana?
Segi cara memperolehnya harus disahkan oleh agama. Ngambil Pak, nyomot, tidak boleh. Ada yang dirugikan. Nah seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang nomor 4, proses pengolahannya. Proses pengolahannya juga jangan sampai melanggar status kehalalan yang tadi. Terus kemudian yang terakhir, kalau perlu di Indonesia, beruntunglah kita hidup di Indonesia. Di Indonesia ini ada majelis namanya Majelis Ulama Indonesia. Di sana bahkan meneliti sampai jenis makanan yang bisa dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Makanya statusnya di situ ada tulisan halal. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia. Di Indonesia. Baik, kan semuanya? Suaranya ada ini ya. Yang berikutnya coba perhatikan. Kita langsung masuk ke kita. Ini gimana nih? FPK dulu atau langsung tugas? Tugas saja ya. Baik. Kalau tugas, perhatikan. Nah ini insya Allah besok kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Nah, nih perhatikan. Akan saya bagi kelompoknya sesuai dengan kelompok. Caranya gampang, nanti potongan-potongan kertas tersebut atau potongan-potongan jawaban saya menggunakan sistem namanya shortcut atau cut shot. Apa itu? Kartu yang dipotong-potong sebagai jawaban kamu tempelkan nanti di lembar kerja. Baik, silakan. Nah, oke. Seperti biasa. Dari kelompok 1, kelompok 2 ya, anggap aja ya. Amit, amit. Ya. Amit, oke. Ya. Anggap aja nih, ya. Silakan langsung dikerjakan. Siap. Silakan 2 menit cukup kerjasamanya, langsung kamu tempelkan. Dengan kelompoknya mas, dengan kelompoknya mas. Sudah atau belum? Oh, baru 1 menit ya. Yang semangat, yang semangat. Langsung udah ditambah, bagus. Ya, sip. Oke. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik, silakan sampai diteliti jawabannya. Jawaban harus dipastikan kebenarannya sehingga nanti kalian mendapatkan nilai yang bagus. Ini nanti nilainya satu kelompok sama ya. Ya Pak. Kalau kelompoknya dapat 100 berarti seanggotanya 100 semuanya. Nah itu. Oke. 1 menit berlalu, masih ada beberapa menit, masih ada beberapa detik. Ayo silahkan dikerjakan, jangan sampai telat. Sebentar lagi saya akan membawa kamera saja, tak dekatkan, nanti tunjukkan ya. Tunjukkan karya kamu atau lembar kerja kamu. Nah, ditunjukkan. Sambil kalian mengerjakan, silakan di depan ada kunci jawaban. Nggak terlihat? Iya. Oh, terlihat. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, ketentuan syariat. Sambil dinilai ya, sambil dinilai. Nomor 1, ketentuan syariat. Segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat Islam, Al-Quran dan hadis. Coba nomor 1. Nomor 1, segala sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat Islam, Al-Quran dan hadis atau ulama, maka di situ itu masuk kategori kehalalan dari segi syariat. Sama ya? Oke, sama. Kemudian yang nomor 2, perhatikan. Yang nomor 2 jawabannya. Segala sesuatu yang thayyibah, baik suci bergizi. Sama? Oke, sama.
Kemudian yang berikutnya, nomor 3. Segi cara memperolehnya. Segala sesuatu diperoleh secara halal. Betul sama? Betul sama. Yang keempat, segi proses pengolahan produksi. Segala sesuatu yang diproduksi atau diolah sesuai dengan yang dibenarkan oleh syariat. Betul? Ya, betul. Kemudian yang berikutnya, nomor 5. Dari segi dampak, segala makanan minuman yang membawa manfaat dan dampak positif bagi jasmani dan rohani maka boleh dikonsumsi. Betul? Yang lain, label halal dari MUI. Coba tunjukkan saja. Akan saya bawa. Tadi harusnya saya bawa. Benar semua? Kelompok 1, alhamdulillah. Kelompok 2 bagaimana? Benar semua? Alhamdulillah. Kelompok 3? Alhamdulillah. Lanjut, kemudian kelompok yang keempat bagaimana? Ditunjukkan? Betul semua. Alhamdulillah. Kelompok 5? Alhamdulillah. Kelompok 6 bagaimana? Alhamdulillah. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka yang berikutnya adalah LKPD 2. Yang itu dimasukkan dulu aja, nanti setorkan kepada saya. Boleh dikasih poin nilai ya tadi yang nilai 100 tadi. Sudah? Langsung aja LKPD 2. Kelompok 1, perhatikan. Baik, ini silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Dan kelompok 6. Nah, silakan. Waktunya sama. Silakan dikerjakan, waktunya sama. Hanya 2 menit, karena tadi 2 menit lancar. Ayo silakan dikerjakan, kerjasama yang kompak. Yang kompak. Ketuanya jangan mau dikalahkan, harus kerjasama. Mentang-mentang ketua kerja sendiri nanti. Yang kompak, agar nanti bisa dirasakan bersama. Kelompok itu dalam Islam masuk kategori majelis. Nah, dan majelis pasti di situ itu hikmahnya banyak. Bisa bagi wa isrina darajah jamaah. Hikmah jamaah. Nah, itu nilainya nanti akan bareng-bareng bersama-sama. Itu hikmah dari jamaah. Baik, silakan ditukarkan dengan kelompok sebelahnya tadi, silakan. Sudah? Kalau sudah, tolong nanti mempresentasikan. Baru setelah dipresentasikan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru kita cek, kita samakan dengan kunci jawaban. Kita samakan dengan kunci jawaban slide yang ada di depan. Bisa dimarahi dari kelompok 1, bisa? Oh, bisa. Nanti gini ya, coba. Ini kelompok 2. Jawaban kelompok 2. Nomor 1 apa, tentang apa, kemudian jawabannya benar atau salah. Bisa dimulai kelompok 1? Ya, yuk. Kelompok 1, silakan dipresentasikan. Ya, benar? Benar. Kemudian nomor 2? Benar atau salah? Oh, benar. Nomor 3? Benar, alhamdulillah. Nomor apa? Ya juga, yang terakhir nomor 5? Alhamdulillah. Oke, kelompok 2 benar semua. Sekarang kelompok 1 ya, dikoreksi kelompok 2. Bagaimana jawabannya? Benar semuanya? Alhamdulillah, langsung aja. Kelompok 4 dikoreksi kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Benar semua. Benar semua, alhamdulillah. Oke. Kita lanjut. Jawab
durasi kelompok 4. Bagaimana? Benar semua. Alhamdulillah. Kelompok 6 durasi kelompok 5 bagaimana? Benar semuanya. Wah, luar biasa. Kemudian kelompok 5. Bagaimana? Benar semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah 40 menit kayaknya. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, anak semuanya, mohon maaf. Besok kita akan ketemu lagi. Saya akhiri dulu, tapi jangan lupa nanti apa namanya KPD-nya di